Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Aprilia Citra Dewi dengan NIC CP217. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hak akses atau security matrix dengan modul e-commerce. Sebelumnya, hak akses atau security matrix sendiri itu di ODO berfungsi untuk mengelola siapa yang dapat melakukan tindakan tertentu terhadap data atau modul dalam sistem. Hak akses ini mengatur izin penggunaan untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus data berdasarkan peran atau grup yang ditetapkan oleh administrator. Sementara itu, security matrix di ODO adalah tabel yang mengatur interaksi antara pengguna dan sumber daya sistem, memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan tanggung jawab dan otoritas lisensinya. Dengan security matrix ini, administrator dapat menetapkan hak akses secara rinci. Misalnya, seorang manajer dapat memiliki hak akses penuh ke modul penjualan, sedangkan seorang staf hanya dapat melihat tanpa mengubah data. Ini memastikan keamanan dan integrasi data dalam sistem ODO tetap terjaga. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki skenario dalam modul e-commerce ODO. Hak akses disesuaikan dengan peran masing-masing pengguna. Di sini role mode atas sebagai inventory manager dapat melihat dan memperbarui stok produk yang ditampilkan di website. Ella sebagai accounting manager memiliki akses ke laporan penjualan dan transaksi serta mengelola entry akuntansi dari e-commerce, namun tidak dapat mengubah konten website. Fania sebagai sales staff bisa melihat produk dan memproses pesanan, tetapi tidak bisa mengedit website. Anissa sebagai inventory staff hanya bisa melihat stok tanpa hak untuk mengubahnya. Ryan sebagai purchasing staff dapat melihat produk dan stok untuk keperluan pembelian, namun tidak memiliki akses ke pengelolaan website. Hak akses ini bertujuan untuk menjaga agar tugas sesuai dengan peran penggunaan masing-masing. Nah, di sini saya tampilkan security matrix-nya untuk role user inventory manager pada modul purchase. Dia hanya bisa untuk read, dan pada modul sales dia juga sama, hanya bisa read, dan di modul inventory dia bisa untuk read, update, dan delete. Dan di modul accounting dan finance di sini dia dapat untuk mengerit saja. Lalu untuk role user accounting manager di sini pada modul purchase dia hanya bisa read, di sales dia bisa read, inventory dia read, dan accounting and finance dia bisa create, read, update, dan delete. Pada role mode sales staff di sini purchase-nya tidak ada, dan di sales dia bisa create dan read, di inventory dia bisa read, dan di accounting and finance dia bisa read. Inventory staff dia bisa read, di modul sales dia juga bisa read, di inventory dia bisa create dan read, dan di modul accounting dan finance dia bisa read. Untuk role mode purchasing staff di sini dia pada modul purchase dia bisa create dan read, di sales dia tidak bisa, dan di inventory dia bisa read, di modul accounting dan finance dia bisa read. Nah, untuk admin di semua modul dia bisa melakukan create, read, update, dan delete. Nah, di sini data atau user yang telah saya buat dan dengan role modenya. Tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan aktivasi modul e-commerce itu sendiri. Lalu kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah kita aktivasi e-commerce, kita pergi ke settings untuk melakukan developer mode. Jadi kita aktifkan dulu developer mode-nya. Setelah sudah ada logo kembang di sini, kita lanjutkan dengan membuka menu, lalu kita ke setting kembali. Setelah kembali ke setting, kita buka user dan companies. Setelah itu kita pilih user. Nah, di sini kita dapat memasukkan user baru dengan cara manual, yaitu
dengan klik new. Nah, lalu setelahnya dengan cara otomatis, yaitu dengan kita pilih action. Nah, lalu kita import data yang sudah kita buat. Di sini saya sudah buat datanya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah data yang sudah kita import, kita bisa tes di sini data kita sudah sesuai atau belum. Nah, ketika sudah semuanya valid, kita bisa import. Lalu di sini kita buka salah satunya. Nah, di sini Anissa sebagai inventory staff. Kita akan mulai mengisi formnya. User type-nya kita masih sama, yaitu internal user. Lalu salesnya di sini kita ganti sebagai user. Invoicingnya kita ganti menjadi kosong. Ini inventory-nya kita ganti menjadi user, dan purchase-nya kita juga ganti jadi user. Lalu untuk teknikalnya kita gunakan seperti defaultnya saja. Setelah sudah, lalu kita bisa save manual di sini. Untuk yang lainnya kita mengikuti saja seperti sebelumnya caranya. Kita isi formnya semuanya, kita bisa cek kembali apakah sesuai dengan role semuanya, yaitu dengan cara kita pilih user and companies, kita pilih group. Setelahnya lalu kita misalnya ingin mengecek inventory atau administratornya. Oke, di sini sudah benar, Ata menjadi inventory administratornya. Lalu setelah ini saya ingin masuk ke salah satu akun user yang telah saya buat, yaitu kita bisa buka pada menu website. Nah, di sini saya sebagai admin bisa untuk mengedit website yang ingin saya buat. Nah, saya akan menunjukkan laman website jika kita menggunakan akun dari accounting manager. Sini yang akan saya pakai akan menggunakan akun dari Ella. Di sini kita akan masukkan email dari Ella sendiri. Nah, kita sudah masuk ke dalam laman dari Ella. Lalu kita buka dari fitur e-commerce-nya, yaitu di website. Nah, sebagai accounting manager di sini Ella tidak dapat untuk mengedit website di sini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.